Bila kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal. Ungkapan ini sering kita dengar di dalam perusahaan-perusahaan, mungkin juga rumah ibadah atau organisasi-organisasi yang merancangkan sebuah perencanaan hari esok. Namun memang tidak salah untuk merencanakan segala sesuatu dan benar adanya bahwa kalau kita gagal merencanakan, kita bisa merencanakan untuk gagal. Namun yang menjadi masalah dan problem adalah bahwa saat kita merencanakan, seolah-olah kitalah penentunya. Seolah-olah kalau kita sudah merencanakan, kita mau dan harus rencana kita itu terjadi. Dan ketika menyimpang atau meleset dari apa yang kita rencanakan, kita kecewa, marah, dan lalu kita anggap kita gagal. Padahal sesungguhnya bukannya salah merencanakan atau merencanakan dengan cara yang salah. Tetapi setiap kali seseorang merencanakan harusnya memberi ruang untuk satu bagian yang terpenting dari merencanakan, yaitu bahwa manusia boleh merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, ini yang seringkali hilang di dalam seseorang merencanakan. Ketika seorang merencanakan ini itu dan dia langsung lanjutkan dengan saya rencanakan dan saya yang tentukan. Supaya rencana itu terlaksana, maka saya tentukan supaya rencana itu tidak meleset. Padahal kita lupa bahwa manusia hanya sampai pada batas bisa merencanakan. Tetapi menentukan itu bukan kita. Sama seperti para peramal cuaca yang melakukan sebuah ramalan-ramalan cuaca, toh cuaca yang terjadi belum tentu sama dengan apa yang diramalkan. Karenanya sebelum kita akan tutup tahun ini dan memang akan ada banyak orang memprediksikan tahun depan ini itu dan sebagainya, kita perlu mempunyai sebuah persepsi atau mindset bahwa saat kita merencanakan, ingat satu hal bahwa bukan kita penentunya. Hanya Dialah Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Dan tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita boleh menata ini itu, tapi pengaturan dan penentuan itu asalnya dari Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menjumpai dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dari beberapa ayat. Pertama-tama di dalam Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lalu Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Dan satu lagi dari perjanjian baru di Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ketiga bagian sabda Tuhan dari berbagai konteks yang berbeda ini memberitahukan kepada kita tentang perkara jalan manusia atau jalan hidup manusia. Pertama dalam 53 ayat 6 dari kitab Yesaya memberitahukan bahwa pada nyatanya dan pada faktanya bahwa kita sekalian sesat seperti domba yang mau ambil jalan sendiri. Dan inilah karakteristik seekor domba dalam kitab suci. Sering orang percaya disebut para domba dan punya gembala, yaitu Tuhan kita. Namun di sini dikatakan bahwa domba itu mempunyai karakter, yaitu apa? Dia mau bawa caranya sendiri. Dia mau ambil jalannya sendiri. Dan dia menganggap jalannya sendiri itu adalah jalan yang benar, tanpa peduli sekitar, tanpa juga peduli sang gembala. Dia tinggalkan begitu saja. Dan karena itu pengingatan Tuhan bahwa kita ini mudah sesat seperti domba dan masing-masing bisa ambil jalan sendiri, memberitahukan kepada kita bahwa ini harus kita pahami, memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya kita bisa saja salah di dalam kita berjalan. Dan karenanya seperti domba, binatang yang tidak berdaya dan satu-satunya kekuatan dia bukan senjata dari tubuhnya, karena dia tidak punya cakar, tidak punya taring, juga tidak punya tanduk yang bisa menyeruduk, dan saat musuh menyerang mereka tidak bisa apa-apa. Satu-satunya andalannya adalah gembala yang menuntun mereka. Dan inilah kekuatan kita juga sebagai orang percaya. Sebagaimana di dalam Yeremia dikatakan bahwa orang Israel yang dia katakan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Padahal waktu itu memang orang Israel seolah punya kuasa menentukan jalan.
dengan arogan dan merasa bahwa jalan hidupnya merekalah yang tentukan. Dan dikatakan lagi Yeremia dengan nada pertobatan, dia mengatakan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Berarti apa yang Yeremia katakan? Bahwa ruang untuk Tuhan yang berkuasa menentukan jalan dan Tuhan yang berkuasa untuk menetapkan langkah hidup kita harusnya menjadi ruang utama di dalam kita berjalan. Bukan alternatif, bukan kemungkinan kedua atau kemungkinan ketiga dan sebagainya, tetapi Tuhan adalah yang paling berkuasa penentu jalan kita dan penetap langkah kita. Yang berarti dia berotoritas penuh atas jalan-jalan hidup kita. Sekali lagi, bukan anti kepada perencanaan iman percaya kita kepada Tuhan, tapi justru karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan, setiap kita merencanakan, kita patut memberikan ruang utama kepada Tuhan. Sehingga saat kita menjalankan rencana itu pun bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Kita perlu beri ruang utama itu kepada Tuhan. Dan Kisah Rasul 2 ayat 28 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memberitahukan jalan kehidupan. Dia melimpahi kita dengan sukacita di hadapannya. Semua ini memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia sesungguhnya bukan saja penunjuk jalan, tapi Dia penentu jalan kita. Dia bukan sekedar pembuka jalan, tapi Dialah itu jalan sendiri. Satu-satunya jalan, Dialah yang patut kita andalkan. Karenanya kalau kita nyanyi ku tahu Tuhan pasti buka jalan, jangan lupa bahwa Tuhanlah yang menentukan jalan itu. Dia bukan saja menunjukkan jalan, Dia bukan saja membuka jalan, tapi Dialah penentu jalan itu. Kenapa? Karena Dialah jalan itu. Dialah sendiri yang menyebutkan diri, akulah jalan. Berarti Tuhan ingin kita berjalan bersama dengan Dia. Tuhan ingin agar kita saat menentukan ini itu, merencanakan dan menata hidup kita untuk hari esok, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan karena Dialah jalan. Sehingga ketika Kisah Rasul dikatakan engkau beritahukan kepadaku jalan kehidupan, Dia sedang memberitahukan bahwa Dialah jalan kehidupan itu. Dialah yang melimpahkan dengan sukacita di hadapannya kalau kita berjalan bersama dengan Dia, mau dipandu olehnya. Sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita bahwa sebenarnya Tuhan sudah tunjukkan jalan. Hanya seringkali kita tidak peka. Kita yang tidak mau tahu juga tidak cari tahu. Dan kita merasa bahwa kita hanya perlu cari tahu jalan kita sendiri. Kita hanya mau tahu jalan kita sendiri saat udah kepentok, saat sudah di jalan buntu, baru kita teriak-teriak cari Tuhan. Padahal Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia supaya tidak tersesat. Kita mau Dia berjalan di depan kita menjadi pemandu, di belakang kita menjadi pendorong semangat, dan di samping kita menjadi sahabat dan kekasih jiwa kita. Kita perlu ingat terus bahwa bukan kita penentunya, tapi Tuhanlah penentu jalan hidup kita karena Dialah jalan itu. Mari berjalan bersamanya, lalui setiap apa yang terjadi sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini atau tahun mendatang, berjalan bersama dengan Tuhan karena tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Selamat berjalan bersamanya. Amin.